Da'aya Al-Quran, media dakwah Al-Quran dan Sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, saudara-saudariku semua, pertama-tama marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Dengan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat menjalankan syariat dan beribadah kepadanya dengan sempurna. Baik, di pertemuan kita kali ini, alhamdulillah, kita telah sampai di bagian yang keempat dari 5 pembagian makharijul huruf secara keseluruhan. Bagian yang keempat itu adalah al-khayshum. Tapi seperti biasanya, sebelum kita memperdalam apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita mengulang-ulang kembali, mengingat-ingat kembali, mengambil intisari dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kita yang telah lalu. Pada pertemuan kita yang telah lalu, kita telah membahas tentang bagian yang ketiga dari 5 pembagian makharijul huruf secara keseluruhan. Bagian yang ketiga itu adalah asy-syafatain. Secara singkat, asy-syafatain itu adalah mengucapkan beberapa huruf-huruf hijaiyah dengan menggerakkan kedua belah bibir. Tapi ada yang di kedua belah bibir sedikit penekanan, ada yang bibir bawah menyentuh ke ujung gigi atas, ada yang di kedua belah bibir tidak terlalu ditekan, dan ada yang di kedua belah bibir sedikit berlubang. Karena yang keluar dari asy-syafatain itu ada 4 huruf. Yang 4 huruf tersebut adalah ba, fa, mim, dan waw. Ba di kedua belah bibir terjadi penekanan. Fa bibir bawah menyentuh ke ujung gigi atas. Mim di kedua belah bibir tidak terlalu ditekan. Waw di kedua belah bibir sedikit berlubang. Nah, itu sedikit tentang asy-syafatain yang telah kita pelajari pada pertemuan kita yang telah lalu. Dan sekarang alhamdulillah kita telah sampai di bagian yang keempat dari 5 pembagian makharijul huruf secara keseluruhan. Bagian yang keempat itu, sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal, adalah al-khayshum. Al-khayshum secara bahasa artinya pangkal hidung. Dan al-khayshum itu adalah mengucapkan
beberapa huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan-keadaan tertentu dengan cara mengeluarkan suaranya itu dari pangkal hidung atau al-khayshum. Dan yang keluar dari al-khayshum adalah bacaan-bacaan gunnah yang mengandung suara-suara atau unsur-unsur nun dan mim. Kami ulang sekali lagi, yang keluar dari al-khayshum adalah bacaan-bacaan gunnah yang mengandung suara-suara atau unsur-unsur nun dan mim. Jadi yang keluar dari al-khayshum adalah bacaan-bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah itu adalah menahan suara pada huruf-huruf tertentu yang sedang dalam keadaan-keadaan tertentu di dalam Al-Quran. Dan suara yang ditahan itulah yang dinamakan gunnah. Contohnya misalkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma, suara yang ditahan itulah yang dinamakan gunnah. Tapi di dalam Al-Quran kita tidak boleh menggunnahkan suara, tidak boleh mendengungkan suara, atau tidak boleh menahan suara pada sembarang tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang memiliki kriteria-kriteria tertentu, syarat-syarat yang terbatas, tempat kita boleh menahan suara. Salah satunya pada huruf mim yang sedang dalam keadaan bertasydid. Dan yang keluar dari al-khayshum adalah bacaan-bacaan yang cara membacanya itu dengan cara mendengungkan suara, menahan suara yang mengandung suara-suara atau unsur-unsur nun dan mim. Kenapa suara-suara atau unsur-unsur nun dan mim? Karena semua bacaan-bacaan gunnah itu tanpa terkecuali akarnya dua, sumbernya dua. Kalau tidak huruf nun pasti huruf mim, kalau tidak huruf mim pasti huruf nun. Jadi semua bacaan-bacaan gunnah, baik misalkan ada yang namanya ikhfa haqiqi, ada yang namanya idgham bi gunnah, ada yang namanya gunnah musyaddadah, semuanya tanpa terkecuali sumbernya dua, nun dan mim. Dan semua bacaan-bacaan gunnah itu keluar dari al-khayshum, pangkal hidung. Kenapa bacaan-bacaan gunnah itu keluar dari al-khayshum, pangkal hidung? Karena apabila kita mendengungkan suara, menahan suara pada huruf-huruf tertentu yang sedang dalam keadaan-keadaan tertentu dengan keadaan hidung yang tertutup, maka sampai kapanpun bacaan-bacaan gunnah tersebut tidak akan pernah bisa terucap. Sampai kapanpun suara-suara gunnah tersebut tidak bisa keluar. Misal contohnya, amma,
Kenapa amma tidak bisa keluar suaranya ketika kita mendengungkan suara dalam keadaan hidung yang tertutup? Nah, karena jawabannya adalah jalan keluarnya kita tutup. Nah, itulah sedikit tentang penjelasan dari bagian yang kelima, bagian yang keempat dari 5 pembagian makharijul huruf secara keseluruhan. Penjelasan tentang al-khayshum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.